Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada kita semua. Salam sehat dan selamat beribadah Minggu pada hari ini, di hari yang ke-47, tanggal 16 Februari tahun 2025. Khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan 18 dengan perikop permohonan Israel setelah berdosa. Inilah perikopnya. Kemudian kita lihat dalam ayat natsnya, Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat 18 terakhir. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada hari ini sebagai khotbah. Kemudian kita masuk dalam prakhotbah, yaitu epistel, diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai dengan 29. Perikopnya adalah pelayanan Paulus terhadap jemaat. Apa makna perikop ini tentang pelayanan Paulus kepada jemaat? Kita diajarkan tentang pentingnya menghayati penderitaan demi Kristus, dan bagaimana itu berkontribusi terhadap pekerjaan Allah
melalui pelayanan. Ayat ini menjelaskan bahwa melalui kesengsaraan kita dapat memperlengkapi tubuh Kristus dan membantu orang lain, yaitu jemaat, untuk memahami kasih Allah yang lebih dalam. Dalam ayat 24 dikatakan ya bahwa Paulus mengatakan ia bersukacita dalam penderitaannya. Demikian, dan ia mengingatkan apa yang disampaikan Paulus, ya, bahwa pengorbanan yang dialaminya bertujuan untuk melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Artinya tidak mengacu kalau penderitaan yang paling hebat adalah Kristus, tapi Paulus juga melengkapi penderitaan yang dialami oleh Kristus. Maka dikatakan ya bahwa dia bersukacita dalam penderitaannya, dan ia mengingatkan bahwa pengorbanan yang dialaminya bertujuan untuk melengkapi. Jadi dia bersukacita dan dianggap itu melengkapi penderitaan Kristus. Nah, kemudian apa pesan moralnya di sini? Penderitaan bertujuan untuk memperkuat iman dan menjadi berkat bagi orang lain. Dengan demikian, kita dipanggil untuk tetap sungguh-sungguh dalam iman dan terlibat dalam mengajarkan orang lain tentang kemuliaan Kristus melalui kehidupan sehari-hari. Jadi di sini pesan moralnya bahwa kehidupan kita sehari-hari merupakan gambaran daripada karakter Tuhan untuk kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, kemudian apa pembelajaran dari perikop ini? Pertama adalah pentingnya penderitaan dalam konteks pelayanan bagi orang lain. Jadi kalau kita sudah siap untuk melayani, maka kita siap menderita. Baik korban waktu, ya, baik materi, dan juga kadang-kadang caci maki dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu dikatakan pentingnya ya penderitaan dalam konteks pelayanan bagi orang lain. Kita harus siap dalam hal itu. Kemudian pembelajaran yang kedua adalah dalam penderitaan tersebut kita diajarkan untuk bersukacita dan memahami misi Alkitab yang lebih besar dalam hidup kita. Apa misi Alkitab yang lebih besar? Untuk melayani, memberkati, dan memperdalam pengetahuan kita tentang Kristus. Jadi melayani, memberkati, dan memperdalam pengetahuan kita tentang Kristus. Itulah pembelajaran yang bisa diambil dari perikop ini. Nah, kemudian kita juga mengacu pada Roma 12 ayat 12, Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan dan tabah dalam penderitaan, dan teruslah berdoa. Napas kita harus kita jadikan sebagai doa. Itulah prakhotbah pada hari ini. Nah, sekarang dalam prakhotbah ini bahwa Paulus bersukacita dalam penderitaan, kita masuk dalam khotbah hari ini. Apa yang mau kita lihat dalam khotbah hari ini?
Namun sebelum kita masuk dalam khotbah hari ini, kita tetap mengacu kepada topik bulan Februari, yaitu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Dan dijabarkan ya dalam Mazmur pasal 46 ayat 2. Tuhan perlindunganku dan sumber kekuatan yang memberikan keselamatan bagi kita. Dan paradigma, apapun terjadi, biarpun bumi berubah, misalnya berubah dari bumi yang lama ke bumi yang baru, ya, dan gunung-gunung bergoncang di dalam laut, tapi kita tidak takut. Kalau bergoncang dalam laut itu bisa menimbulkan tsunami, ya. Kita tidak takut. Karena Allah sebagai perlindungan kita dan keamanan kita. Itulah modal kita selama bulan Februari, Tuhan sebagai sumber kekuatan kita dan pengharapan. Malam masuk kita dalam khotbah minggu ini dengan perikop permohonan Israel, ya, setelah berdosa. Kalau kita lihat dalam Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai 18 yang telah kita bacakan tadi, adanya pengharapan Israel, ya, dan ayat ini menggambarkan pentingnya, ya, ketulusan dalam beriman kepada Tuhan. Tulus dan tekun. Jadi perlunya ketulusan dan ketekunan beriman kepada Tuhan. Dan ya, menunjukkan betapa berharganya harapan serta pengharapan dalam janji-janjinya. Apa harapan dan pengharapan kita dalam janji-janji Tuhan? Kedatangannya kedua kali mempersatukan surga dan bumi menjadi satu, dipimpin oleh Allah sendiri. Itulah janji-janji yang terbesar yang belum dipenuhi oleh Tuhan dan akan dipenuhi pada waktunya. Ayat ini mengajarkan bahwa meskipun situasi sulit, Tuhan selalu menjadi pelindung dan penghibur bagi umatnya. Ini merupakan jaminan bagi kita. Dalam situasi yang sulit, Tuhan tetap sebagai pelindung dan keamanan bagi umatnya. Apa pesan moral dari perikop ini? Orang yang mengandalkan manusia akan mengalami kekecewaan. Karena manusia itu terbatas. Apalagi kita berjanji tidak ditepati. Maka kalau orang yang mengandalkan manusia akan mengalami kekecewaan. Sedangkan orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan dan dukungan yang diperlukan. Jadi kekuatan, dukungan yang diperlukan kalau kita mengandalkan Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, kekecewaan yang muncul. Itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam falsafah Batak dikatakan, ya, dongan mekkel godang alai dongan tangis dangadong. Artinya, kalau kita bergembira, banyak kawan kita. Tapi kalau kita dalam kesusahan, orang meninggalkan kita. Maka jangan mengandalkan manusia sebagai pedoman kita. Kita akan kecewa. Tapi andalkanlah Tuhan yang bisa memberi kekuatan dan dorongan dan motivasi kepada kita. Nah, kemudian dalam ayat 14 dikatakan ada pengharapan
untuk pemulihan dan kesembuhan. Dalam ayat 14 ya. Kemudian dikatakan, sembuhkanlah aku ya Tuhan, ya, maka aku sembuh. Ada keyakinan dari diri manusia, dari diri bangsa Israel. Kemudian, selamatkanlah aku, maka aku selamat. Ini permintaan dan doa. Maka tadi juga di perikop ini adalah permohonan Israel setelah berdosa. Ya. Nah, sembuhkan aku dari luka-lukaku, maka aku sembuh. Selamatkan aku, maka selamat. Ini pernyataan yang sangat-sangat punya dasar bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Nah, ini menunjukkan bahwa kita bisa berharap kepada Tuhan untuk pemulihan dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi pemulihan itu akan dipenuhi oleh Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Nah, dalam ayat 17 dikatakan, Yeremia mengatakan pentingnya menjaga iman kita dan ya menjauhi pengaruh yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita dapat tetap merasakan adanya Tuhan dalam hidup kita. Menjauhkan yang ada tantangan-tantangan atau deviasi dalam hidup kita yang bisa membawa kita ke dalam tempat lain. Kita jauhkan itu, ya. Dan kita tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hadirkanlah Tuhan dalam hidupmu. Itulah jalan sesatunya untuk menjauhkan segala tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan kita harus tetap mengatakan suatu predestinasi bahwa segalanya adalah telah ditentukan oleh Tuhan. Ketergantungan kita kepada Tuhan dalam proses penyembuhan dan keselamatan, ya, kekuatan dan sumber pengharapan adalah Tuhan sendiri, bukan manusia dan duniawi. Jadi ketergantungan kita kepada Tuhan dalam proses penyembuhan dan keselamatan, sumbernya adalah Tuhan sendiri, bukan duniawi. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat 2, ya, dikatakan jangan serupa dengan dunia. Dan ini juga merupakan misi daripada HKBP tahun 2024 sampai 2028. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah dengan budi pekertimu, pikiranmu, sesuai kehendak Allah. Dan jadilah manusia sempurna. Apa syarat daripada manusia sempurna? Syarat untuk menjadi manusia sempurna hanya satu, yaitu menyenangkan hati Allah. Yesus sudah dinyatakan oleh Allah bahwa dia menyenangkan hati Allah. Pada waktu dia dibaptis, ya, Allah turun dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenaan dan menyenangkan hatiku. Yesus menyenangkan hati Allah. Dalam Roma 12 ayat 2 pun kita diminta menjadi sempurna. Yang sempurna itu adalah menyenangkan hati Allah. Nah, kemudian apa pembelajaran yang bisa kita lihat dalam perikop ini, khotbah ini? Ya. Pertama adalah permohonan kepada Tuhan
sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu tertuang dalam ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Penyembuhan dan keselamatan itu ada pada Tuhan sepanjang kita memohon. Maka dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, ya, mintalah, dia akan memberikan. Carilah, kita akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibuka. Tinggal permohonan kita. Maka di sini tadi kata, permohonan kepada Tuhan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu intinya. Kemudian dalam yang kedua dikatakan bahwa, ya, di dalam ayat 17, usaha kita untuk menjaga iman kita tetap kokoh dan menjauhi pengaruh yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Kita hilangkan belenggu-belenggu yang bisa menyesatkan kita. Ya, maka dikatakan jangan serupa dengan dunia. Itu maksudnya untuk menjauhi belenggu-belenggu yang bisa menekan God spot kita. Dulu ada buku roha, ya. Buku roha itu di dalam batin kita itu Yesus. Tapi dia bisa dibelenggu-belenggu oleh yang adanya gambar daripada harimau yang marah, ya. Terus ada gambar babi, ya, pargharu buson, ya. Ada ular, yaitu iri late, ya. Macam-macam yang bisa membelenggu kita. Amarah, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi, itu bisa membelenggu kita untuk supaya tidak dekat dengan Tuhan. Nah, dalam ayat 17 dikatakan, usaha kita untuk menjaga iman kita tetap kokoh dan menjauhi pengaruh yang dapat membelenggu kita. Yang membelenggu kita, selera dan nafsu, kesombongan dan kepura-puraan, aspirasi dan ambisi. Bagaimana mengenai selera dan nafsu? Adanya selera dari orang, ya, dan nafsu itu bisa membuat retak dalam keluarga. Contoh, misalnya dalam perkawinan, ya, ada seseorang suami dan istri. Si suami dibesarkan dalam lingkungan pengaruh daripada bapaknya, ya. Dia lihat si suami atau lebih dekat dengan ibunya. Di dalam lingkungan mereka ada aturan yang menyiram bunga di keluarga kami adalah selalu ibu. Ini menjadi pedoman bagi dia dalam hidupnya. Sehingga itu akan dibawa di dalam berkeluarga. Kemudian pihak istri mempunyai pandangan yang berbeda. Bahwa di keluarga mereka yang selalu sibuk setiap pagi bangun, bapaknya yang menyiram bunga. Ibunya bekerja di dapur. Bapaknya setiap pagi menyiram bunga. Antara kedua pandangan, si suami mengatakan ibunya yang menyiram bunga. Dan si istri mengatakan bapaknya yang menyiram bunga. Giliran mereka punya bunga, siapa yang harus menyiram bunga? Selera dan nafsu bisa membuat keluarga retak. Menurut si bapak, istrinya harus menyiram bunga. Menurut si istri, bapak yang harus menyiram bunga. Sekarang terjadi pertentangan. Hanya karena latar belakang dibesarkan dengan lingkungan yang sesuai. Akhirnya mereka bertengkar. Bunga tidak tersiram. Karena mereka sudah bertengkar. Karena kebenaran daripada si istri, dilihat bapaknya yang menyiram bunga. Kebenaran daripada si suami, ibunya yang menyiram bunga. Lah, jadi dalam keluarga mereka pun ya harus seperti itu. Inilah belenggu-belenggu yang bisa mengganggu kita untuk dekat kepada Tuhan. Dan apakah penting siapa menyiram bunga? Orang yang punya paradigma luas, wawasan yang luas, mengatakan siapapun menyiram bunga bukan menjadi
masalah. Yang penting bunga tersiram. Dan gunakanlah karakter Allah, yaitu kasih. Kalau kita mengasihi bunga, bunga pasti kita siram. Kalau kita tidak mengasihi bunga, kita cenderung dalam aturan-aturan permainan yang tidak jelas. Maka dengan pesan ini, siapapun yang menyiram bunga tidak jadi masalah. Apakah tukang beca, apakah tukang kebun, yang penting bunga tersiram. Tapi tidak berpegang pada aturan yang ada dalam keluarga mereka sendiri yang berbeda. Itulah dikatakan selera dan nafsu bisa membuat kita hilang ya dari ketaatan kita pengikut Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran yang ketiga dikatakan adalah pandangan kita sebagai predestinasi dari Tuhan. Apa itu predestinasi? Doktrin teologis mengatakan bahwa Tuhan telah menentukan semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah. Jadi sudah ditentukan. Kita hanya melakoni. Tapi kita juga diberikan kuasa untuk mengelola dunia ya. Dalam Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah. Kelolalah dunia, burung-burung di udara dan di laut, dan juga binatang yang merayap di bumi. Kelola semua, rajai. Kita diberikan kuasa. Namun ada predestinasi, doktrin daripada Tuhan. Segalanya tercipta, sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau belum tercipta, kita hanya melihat. Kadang-kadang di luar daripada akal sehat kita terjadi, dibuat oleh Tuhan sesuai dengan rencananya. Nah, itulah 3 pembelajaran yang bisa kita ambil dalam perikop ini. Permohonan kepada Tuhan sebagai pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian usaha kita untuk menjaga iman kita tetap kokoh dan menjauhi pengaruh-pengaruh yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Yang ketiga adalah mendorong kita sebagai pandangan kita sebagai predestinasi bahwa Tuhan telah menentukan segalanya. Namun bukan berarti kita berpangku tangan, wow sudah dari sononya, tidak. Kita tetap dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28, pengelola dunia dan seluruh isinya. Itu harus kita jalankan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk dalam conclusion ya. Apa itu conclusion dalam perikop ini? Conclusion adalah sebagai kesimpulan akhir, baik dari makna, pesan moral, dan pembelajaran dari perikop ini. Apa kesimpulan kita? Saya tetap mengajukan 3 pertanyaan yang mendalam, yang bisa menggali daripada perikop ini. Pertanyaan pertama, apa makna ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan? Kenapa kita harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan dalam hidup kita? Apa maknanya? Ini yang perlu kita bahas. Apa makna ketergantungan kita kepada Tuhan? Ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan hidup ya. Nah, mencerminkan sebuah iman yang dalam penuh harapan. Jadi iman kepercayaan yang dalam dan penuh dengan harapan. Itulah ya yang menjadi makna ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit. Jadi dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, hanya iman kita yang bisa berbicara. Karena Martin Luther mengatakan sola fide. Kita dibenarkan hanya karena iman. Kalau tanpa iman kita tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan. Iman, ya. Inilah merupakan makna ketergantungan kita kepada Tuhan. Nah, dalam situasi yang sulit, orang percaya dipanggil untuk menyerahkan segala
kekhawatiran dan ketakutan kita kepadanya sebagai sumber kekuatan dan penghiburan. Jadi kita diinginkan untuk menyampaikan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Apa dikatakan? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tidak perlu khawatir, apapun. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu dalam ayat 6. Kemudian apa akibat daripada menyerahkan kekhawatiran permohonan kita kepada Tuhan tersebut? Dikatakan, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Jadi ketergantungan kepada Tuhan wajib hukumnya. Kekhawatiran kita sampaikan kepada Tuhan, yaitu menjawab pertanyaan tadi, apa makna ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan dalam kesulitan? Dijawab dalam Filipi 4 ayat 6, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan dengan permohonan doa, keinginanmu dengan permohonan doa, sehingga damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal dan memelihara pikiran dan hati kita. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga iman agar tetap kuat di tengah-tengah pencobaan yang datang? Bagaimana menjaga iman kita supaya tetap kuat di tengah-tengah ada godaan dan cobaan? Ya. Menjaga iman di tengah percobaan adalah suatu proses yang memerlukan keteguhan iman dan pengandalan kepada Tuhan. Jadi ini sesuai dengan misi kita dalam 1 bulan, yaitu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan. Sejalan dengan khotbah pada minggu ini, ya. Dan salah satu cara menjaga iman tetap kuat adalah dengan apa? Terus menerus berdoa dan membaca firman Tuhan. Terus menerus berdoa dan membaca firman Tuhan. Mengapa saya harus membuat khotbah setiap hari sesuai dengan ayat hari itu? Bacaan pagi, bacaan malam. Karena saya melihat almanak yang dikeluarkan oleh HKBP adalah yang terbaik di seluruh dunia yang kita pelajari, baik dari Google maupun dari mana. HKBP terbaik dalam sistem memberikan ajaran dalam Alkitab. Ada ayat bulanan, ada ayat harian, ada bacaan pagi, ada bacaan malam. Sekarang bagaimana kita meningkatkan ini supaya terjadi transformasi spiritual seperti yang diinginkan oleh pucuk pimpinan HKBP? Transformasi spiritual, ya, di dalam Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia. Berubahlah pikiranmu, budi pikiranmu dengan sesuai kehendak Tuhan. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Mengetahui yang baik dan yang sesuai kehendak Allah. Inilah transformasi di dalam HKBP harus dijalankan. Nah, sekarang bagaimana cara menjaga iman yang tetap kuat di tengah-tengah kesulitan? Dan salah satu cara adalah membaca firman Tuhan adalah terus-menerus dan berdoa. Apa contoh yang bisa kita baca? Kalaupun kita tidak membaca almanak HKBP atau Alkitab, kita sudah dimateraikan, ya, dengan kitab suci
yang diberikan oleh hamba Tuhan atau organisasi kita pada saat kita pendewasaan iman. Lepas CD ada ayat yang harus kita hafalkan di sana. Dan pendeta mengatakan, parangehon ma hata nani guru homi ai ido hanguluanmu. Ini bukan asal-asal kata. Bahwa yang dibacakan itu kepada kita, itulah kehidupan kita. Dan itu harus kita baca setiap pagi. Dan masuk dalam mindset kita, otak kita. Jangan kalau sudah di CD, udah untuk surat izin kawin. Oh tidak, bukan seperti itu. Kalau sudah CD memang boleh kawin. Kalau belum CD tidak boleh kawin. Seolah-olah itu adalah surat izin mangoli ya, SIM. Nah, bukan. Itu adalah pendewasaan. Itulah kehidupan kita. Parangehon mahatai, aido hangulun. Sai buruju mahorasira samate, dungi leonok kumatuo tupal hanguluan. Mahkota kehidupan diberikan oleh Tuhan kalau kita baik dan membaca firman setiap saat. Nah, itu yang pertama pada saat kita CD. Kemudian pada saat kita melangsungkan pernikahan, ada ayat yang diberikan, janji yang harus kita jalankan bersama istri. Harus kita. Nah, kemudian yang ketiga, bagi orang yang ditabiskan sebagai hamba Tuhan, pendeta, penatua, diakones, biar pro semua yang hamba Tuhan, ada ayat diberikan, harus kita pegang. Contoh ya, kalau bagi saya diberikan 3 ayat tersebut. Pertama seperti waktu CD, Yesaya pasal 48 ayat 17b. Apa dikatakan? Akulah Tuhan Allahmu, memberikan kepadamu pelajaran yang berguna dan membimbing kau di jalan yang akan kamu tempuh. Jadi memberikan kita pelajaran yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Ini saya rasakan. Kenapa saya berkhotbah setiap hari? Saya anggap inilah pelajaran yang berguna yang diberikan oleh Tuhan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan yang sangat mendalam. Banyak belum kita tahu dalam firman Tuhan dan harus kita gali. Itulah fungsinya baca firman Tuhan. Kemudian pada waktu saya melangsungkan perkawinan tahun 84, apa dikatakan? Ya. Nah, dikatakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Tabereng ma induk niha porsiaoni dohot napauju kosa ima Yesus. Jadi mari tertuju pandangan kita kepada Yesus Kristus sebagai ya menyempurnakan iman kita dari awal sampai akhir. Ini pandangan kita tertuju kepada Yesus sebagai merawat dan menyempurnakan iman kita. Nah, kemudian waktu ditabiskan sebagai sintua, ada ayat ya di sini, Kisah Para Rasul ya pasal 5 ayat 29. Ini adalah benar-benar pernyataan Petrus waktu ditanyai oleh hukum-hukum agama. Dia mengatakan bahwa ikon oloando iba di debata asa di jolma. Kita harus lebih ya mengikuti Tuhan daripada manusia. Kalau kita mengikuti Tuhan walaupun bertentangan dengan manusia, jalankan. Maka ibu saya mengatakan sebelum dia meninggal, dikatakan, anaha ulahon nadenggan doho naso denggan. Susah menjabarkan ini. Kerjakan yang baik dan tidak baik. Saya tanya, mengapa? Apa pesanmu seperti ini? Dia bilang begini, kerjakan yang baik untuk semua, baik untuk Tuhan, baik untuk manusia. Tapi kerjakan juga yang tidak baik, katanya. Apa itu? Tidak baik bagi manusia, tapi baik bagi Tuhan. Baru saya mengerti. Jadi orang tua mengatakan kerjakan yang baik dan tidak baik. Tidak baik bagi manusia, tapi baik bagi Tuhan, jalankan. Inilah Petrus menjawab dalam Kisah Para Rasul
pasal 5 ayat 29, pada waktu Petrus dan Yohanes dibawa oleh hukum-hukum agama dan mereka dilarang untuk memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus. Tidak boleh, dilarang. Mereka akan diajak. Tapi Petrus, dia berkeras mengatakan seperti ini, kami lebih mengikuti Tuhan daripada manusia. Dengan kata lain, apa yang Anda katakan bagi kami tidak ada artinya. Kami tetap menurut itu. Itulah dikatakan tadi, ulahum madadenggan do nasodenggan. Nadenggan di debata, nadenggan do di jolma, jalankan. Nadenggan di debata, dang nadenggan di jolma, jalankan. Itu maksud falsafah tersebut. Baru saya mengerti pesan daripada orang tua tersebut adalah benar-benar bisa. Ulahum ma'anaha nadenggan do nasodenggan. Susah ini dimengerti, tapi kalau kita hayati dengan penjelasan tadi, maka dapat dimengerti. Jawabannya adalah Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29. Dan itulah ayat saya waktu ditabalkan, ditabiskan menjadi Sintua tahun 1900 ya, 92, tahun 92. Nah, jadi itulah merupakan dikatakan tadi adalah menjaga iman di tengah pencobaan adalah suatu proses memerlukan keteguhan hati mengandalkan kepada Tuhan. Salah satu cara adalah membaca firman Tuhan secara terus-menerus. Firman Tuhan itu adalah yang dipatrikan pada kita pada saat pendewasaan iman, pada saat perkawinan, pada saat ditabiskan sebagai hamba Tuhan. Nah, kemudian dan dilengkapi juga dengan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, itu tetap kita pakai bahwa serahkanlah kekhawatiran pada Tuhan dan permohonan doa. Itulah cara kita di tengah-tengah pencobaan yang kita hadapi ya, untuk menjaga ya, iman kita tetap kuat di tengah berbagai percobaan yang ada. Sekarang kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga ya. Sekarang apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mengalami pemulihan yang dijanjikan Tuhan? Apa langkah-langkah praktis untuk mengalami pemulihan yang dijanjikan oleh Tuhan? Mari kita lihat. Pemulihan yang dijanjikan Tuhan adalah bagian integral dari iman Kristen yang menunjukkan kasih dan keinginannya untuk mengembalikan kita ke dalam kondisi yang baik secara ya spektakuler. Jadi spektakuler dan fisik. Jadi itulah yang dikatakan bahwa pemulihan yang dijanjikan Tuhan adalah bagian integral dari iman Kristen. Ini menunjukkan kasih dan keinginannya untuk mengembalikan kita ke dalam kondisi yang baik secara spiritual dan fisik. Jadi spiritual kita dan fisik kita dikembalikan ya. Langkah-langkah yang kita jalankan. Nah, kemudian pertama-tama ya yang harus kita jalankan adalah percaya dan mengandalkan Tuhan ya. Janji Tuhan adalah langkah awal yang sangat penting. Jadi langkah awal yang kita harus jalankan adalah percaya kepada Tuhan dan mengandalkan janji Tuhan adalah langkah awal. Janji Tuhan itu apa? Hidup kekal dan abadi. Perjamuan pesta menyediakan ya
sapi-sapi yang gemuk dan anggur yang berkualitas. Itu janji Tuhan. Nah, kemudian langit baru dan bumi baru diciptakan. Penduduk surgawi dan bumi akan menjadi satu dalam kerajaan Tuhan. Itu janji yang akan dipenuhi untuk datang kedua kali. Nah, kemudian dalam Yeremia pasal 30 ayat 17 ya, itu dikatakan, tetapi aku akan memulihkan kamu dan akan menyembuhkan luka-lukamu. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka telah menyebut kamu yang terbuang, maka telah berkata, ini adalah Sion yang tidak ada orang yang mencarinya. Jadi karena sudah terbuang itu, seolah tidak ada lagi orang yang mencarinya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan berkomitmen untuk memulihkan dan menyembuhkan kita dari berbagai luka, baik fisik maupun emosional kita. Tuhan akan memperbaiki segala kelemahan kita, ya, yang luka-luka yang kita alami baik fisik maupun secara rohani atau emosional. Nah, dan mengingat janji ini, ya, seorang dapat menemukan pengharapan dan kekuatan dalam percaya kepada Tuhan. Jadi dengan janji ini, ya, bahwa seorang dapat menemukan pengharapan dan kekuatan dalam kepercayaan kepada Tuhan. Itulah jawaban yang bisa kita berikan dalam 3 pertanyaan tersebut. Seperti pertanyaan pertama tadi adalah, apa makna ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan? Adalah dalam situasi yang sulit, orang percaya dipanggil untuk menyerahkan segala kekhawatirannya. Jawabannya adalah Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kemudian pertanyaan kedua tadi adalah, bagaimana cara menjaga iman agar tetap kuat di tengah-tengah berbagai kesulitan? Menjaga iman kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Dan firman Tuhan yang sudah dimateraikan kepada kita, baik pada waktu sidi, pada waktu pemberkatan nikah, dan pada waktu kita ditahbiskan. Kemudian yang ketiga, apa langkah-langkah praktis yang dapat diambil untuk mengalami pemulihan yang dijanjikan Tuhan? Percaya dan mengandalkan janji Tuhan adalah langkah awal yang sangat penting. Itulah firman Tuhan atau khotbah pada minggu ini. Maka yang saya katakan tadi, yang dipatrikan oleh Tuhan, kita melihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 30. Apa yang dikatakan? Hukum-hukumku ku taruh dalam batin mereka. Hukum-hukumku ku taruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Hukum-hukum ini yang dipatrikan, itulah tadi pada waktu kita sidi, ya, karena itulah modal kehidupan kita. Saya berjumah horasi rasa mate, dugilenoku matu tupal hanguluan. Baik-baiklah kita sebelum ajal menjemput kita, karena kita akan menerima mahkota dari Tuhan. Apa mahkota itu? Hidup kekal dan abadi. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam khotbah pada minggu ini. Semoga khotbah ini dengan perikop, yaitu bahwa
permohonan Israel setelah berdosa. Dan ada tadi kata-kata, sembuhkanlah aku, maka aku sembuh. Selamatkanlah aku, maka selamat. Demikianlah khotbah minggu ini. Semoga firman Tuhan bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita.